Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah dari kelas IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan keanekaragaman hayati. Pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang merujuk pada semua bentuk kehidupan di bumi, mulai dari tingkat gen hingga ekosistem. Ini mencakup jutaan spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem yang mereka bentuk. Keanekaragaman hayati ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan planet kita. Tingkatan keanekaragaman hayati. Yang ke-1, keanekaragaman genetik. Perbedaan gen dalam suatu sistem, misalnya berbagai varietas padi yang memiliki sifat berbeda-beda. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Perbedaan spesies dalam suatu ekosistem, misalnya berbagai jenis burung yang hidup di hutan hujan tropis. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Perbedaan ekosistem di bumi, misalnya hutan hujan tropis, padang rumput, dan terumbu karang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang ke-1, faktor geografis, yaitu letak geografis, iklim, topografi, dan jenis tanah yang sangat mempengaruhi jenis organisme yang dapat hidup di suatu daerah. Yang kedua, faktor biotik, yaitu interaksi antar spesies seperti kompetisi, predasi, dan simbiosis mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, faktor abiotik, yaitu faktor fisik dan kimia lingkungan seperti suhu cahaya dan ketersediaan air juga mempengaruhi keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang ke-1, ekologis, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur iklim, dan melindungi tanah. Yang kedua, ekonomis, yaitu sumber makanan, obat-obatan, bahan baku industri, dan pariwisata. Yang ketiga, sosial dan budaya, memberikan nilai estetika, spiritual, dan rekreasi. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang ke-1, kerusakan habitat, yaitu deforestasi, urbanisasi, dan konservasi lahan. Yang kedua, eksploitasi berlebihan, yaitu penangkapan ikan berlebihan, perburuan liar. Yang ketiga, pencemaran, limbah industri, pertanian, dan domestik. Yang keempat, spesies invasif, yaitu masuknya spesies asing yang mengganggu ekosistem asli. Nah, untuk yang kelima, perubahan iklim, yaitu pemanasan global dan perubahan pola cuaca. Nah, untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati, yang ke-1, pelindungan kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan cagar biosfer. Yang kedua, pemulihan ekosistem, yaitu rebionisasi, restorasi lahan basah, dan pengurangan polusi. Yang ketiga, pengembangan teknologi ramah lingkungan, yaitu energi terbarukan, pertanian organik. Nah, untuk yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keanekaragaman hayati. Contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh letak geografisnya yang strategis, iklim tropis, dan topografi yang bervariasi. Beberapa contoh keanekaragaman hayati di Indonesia adalah hujan tropis, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Untuk yang terumbu karang, yaitu Raja Ampat dan Bunaken. Untuk flora endemik, yaitu bunga Rafflesia arnoldii, bunga bangkai. Nah, untuk fauna endemi, yaitu orangutan dan komodo. Sekian dari saya tentang keanekaragaman hayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.